Kinanti terus saja mencari kartu tabungannya dan amnya dengan air mata berlinang. Kenan hanya berdiri diam memperhatikan sekitar kamar Kinanti. Sepertinya orang ini tahu kalau kamu punya banyak uang, kata Kenan dengan serius. Siapa? Aku tidak punya teman curhat atau apapun Ken, bagaimana caraku membiayai uang semester adikku kalau buku tabunganku hilang? Hiks. Kinanti terus saja mengusap air matanya yang menumpuk di mata indahnya. Apa di sini ada CCTV? Tanya Kenan. Kinanti menggeleng, ini gedung tidak terurus, ada CCTV tapi tidak aktif. Kenan melihat Kinanti masih menangis, hal itu membuatnya kesal sebab Kenan memang diajarkan tidak pernah membuat mama atau adik perempuannya menangis. Sudah jangan menangis, kata Kenan dengan malas. Bagaimana aku tidak menangis Ken? Uangku hilang, isak tangis Kinanti yang sesegukan. Kenan melangkah mendekati Kinan lalu menggendong Kinanti yang meraung meminta dilepaskan. Lepas Ken, aku akan mencarinya lagi, mungkin aku salah letak, pinta Kinanti dengan nada tersendat-sendat dan sesegukan. Aku akan meminta seseorang untuk mencari asetmu, jawab Kenan dengan wajah datarnya tidak memperdulikan Kinanti yang menangis histeris. Kenan membawa Kinanti ke kamarnya, Kinanti berusaha untuk melepaskan diri dari Kenan seperti seorang gadis yang tidak terima ditawan. Lepas Ken, aku mau cari. Ken, pekik Kinanti meraung-raung dengan jeritan khasnya. Kinanti memang menyukai Kenan tapi ia tentu lebih memikirkan uang dibanding rasa sukanya. Kinanti sudah bertahun-tahun menabung lalu tiba-tiba hilang dan itu membuat Kinanti marah serta tidak terima. Kenan menghela nafas lalu memukul tengkuk Kinanti yang langsung tak sadarkan diri. Kenan menggendong Kinanti dan meletakkan Kinanti di kasurnya lalu menyelimutinya. Kenan mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang menceritakan masalah Kinanti, cari pelakunya. Titah Kenan. Panggilan pun terputus lalu Kenan melihat ke arah Kinanti. Kenan bukan kejam tapi hari sudah larut malam tapi Kinanti masih sibuk mencari buku tabungannya yang jelas sudah hilang. Kenan tidur di sofa membiarkan utusannya melakukan tugas yang diberikan Kenan. Pagi-pagi, Kinanti terbangun memegang leher belakangnya yang terasa pegal. Ah, sakitnya, gumam Kinanti mengelus leher belakangnya mencoba berpikir dari mana datangnya rasa sakit itu hingga tiba-tiba mata Kinanti membelalak lebar. Buku tabunganku, gumam Kinanti segera turun dari ranjangnya dan berlari seperti orang kesetanan keluar dari rumah Kenan. Kenan yang sudah duduk menghubungi seseorang pun melihat Kinanti yang berlari secepat kilat. Kenan menyunggingkan senyum tipisnya. Kenapa diam? Tanya seseorang di telepon Kenan. Peliharaanku kabur, jawab Kenan dengan senyuman. Disebut peliharaan tentu yang menelpon Kenan penasaran sebab selama ini Kenan tidak punya peliharaan. Dan entah kenapa bisa dirasakan kalau peliharaan Kenan adalah seorang gadis bukan binatang walaupun Kenan sebut peliharaan yang identik ke hewan. Kenan malas menanggapi pertanyaan adiknya langsung mematikan panggilannya secara sepihak saja, ternyata yang menghubungi Kenan adalah adik laki-lakinya. Kinanti masih sibuk mencari-cari buku tabungan dan ATM-nya yang memang selalu ditinggal oleh Kinanti. Kinanti melakukan itu supaya uangnya tetap aman tapi tidak disangka hal seperti ini menimpanya. Pak, aku tidak bisa datang hari ini ya. Aku kehilangan sesuatu yang sangat penting, izin Kinanti pada Molen lewat panggilan telepon. Kinanti sampai berbicara dengan nada gemetar tentu Molen khawatir dan meminta Kinanti untuk menenangkan diri selama beberapa hari. Setelah izin pada Molen segera Kinanti melakukan pencariannya lagi tapi tidak menemukan buku tabungannya, kamar Kinanti sudah seperti kapal pecah. 2 jam kemudian, sudah, tanya Kenan bersidakap dada bersandar di depan pintu kamar Kinanti. Kinanti menoleh ke Kenan yang berpakaian santai. Kenan menghela nafas melihat mata Kinanti yang sembab. Apa kau baru saja diselingkuhi pacarmu? Ledek Kenan tapi Kinanti tidak punya waktu untuk tersinggung dengan ledekan Kenan. Kenan melangkah mendekati Kinanti lalu menarik lengan Kinanti yang beralih ke Kenan. Sudah. Ken, isak tangis Kinanti lalu memeluk Kenan dengan erat dan menangis sesegukan di pelukan Kenan. Kenan mengelus kepala Kinanti. Sudah. Jangan menangis lagi. Ken, aku sudah menabung beberapa tahun Ken, aku bekerja siang dan malam tapi kenapa hilang? Aku tidak punya tabungan lagi Ken. Hiks, bagaimana nasib adikku? Aku tidak mau dia berhenti kuliah kedokteran. Kenan merasa sedih mendengar isakan tangis Kinanti yang terdengar pilu malah memikirkan kuliah Kevin bukan keinginan diri sendiri. Ayo ikut aku sudah menemukan pelakunya, kata Kenan dengan serius. Kinanti berhenti menangis langsung melepaskan pelukannya dengan Kenan dan menatap Kenan dengan matanya basah juga sembab. Kenan mengusap pipi Kinanti sambil tersenyum tipis. Ayo kita pergi, ajak Kenan dan Kinanti menahan lengan Kenan. Serius Ken,
Kamu menemukan pelakunya? Tanya Kinanti dengan sesegukan. Kenan mengangguk lalu membantu Kinanti berdiri tapi ternyata Kinanti tidak bisa berjalan saking lemasnya memikirkan beban hidupnya jika ia benar-benar kehilangan semua tabungan yang telah dikumpulkannya selama ini. Kenan menggendong Kinanti yang melingkarkan tangannya di leher Kenan. Kinanti memandang wajah Kenan dengan matanya yang sembab itu lalu Kenan menatap Kinanti sekilas. Ken, panggil Kinanti dengan nada pelan. Lupakan saja, kata Kenan seolah tahu apa yang ingin Kinanti katakan dengan polosnya Kinanti mengangguk-ngangguk menuruti permintaan Kenan. Di gedung tua, Kinanti keluar dari mobil Kenan dan menatap pemandangan di depannya. Ken, apa memang di sini? Tanya Kinanti dengan serius ke Kenan yang baru saja keluar dari mobil. Kenan tidak menjawab hanya terus melangkah melewati Kinanti yang berlari kecil mengikuti Kenan memasuki gedung itu. Kinanti berlari menyusul Kenan. Kinanti melihat sekitar lalu memberanikan diri memegang baju belakang Kenan yang hanya melirik Kinanti sekilas saja lalu melanjutkan langkahnya. Itu dia, Kenan. Kinanti berpindah tempat demi melihat pelakunya betapa terkejutnya Kinanti melihat wanita yang sudah lama sekali tidak dilihat olehnya. Vika, pekik Kinanti menunjuk wajah perempuan itu yang tidak sadarkan diri. Kenan mengambil tas Vika lalu mengeluarkan isinya menjatuhkannya di depan Vika yang masih tidak sadarkan diri. Kinanti melihat buku tabungan dan ATM-nya terjatuh bersamaan dengan barang-barang Vika. Kinanti memungut buku tabungan dan AM-nya, Ken. Dia berencana pagi ini mau ke bank untuk ganti PIN, beruntung aku menemukannya dengan cepat, kata Kenan. Kinanti memeluk buku tabungan dan AM-nya dengan lega lalu segera menyimpannya di balik beranya semuat-muatnya sehingga Kenan segera membuang muka. Perempuan mana yang menyimpan uang di sana, decak Kenan. Diamlah Ken, tabungan ini lebih berharga dari nyawaku sendiri, kata Kinanti dengan serius. Kenan tidak lagi berbicara seolah percaya alasan Kinanti itu. Kinanti menatap tajam Vika lalu mendekati Vika. Kinanti menamparkan wajah Vika yang tersadar seketika melihat sekeliling ternyata tangan dan kakinya sudah diikat di kursi. Ada apa kamu kesini sepupu? Bukankah kau ada di Bogor? Tanya Kinanti dengan tatapan tajam. Kenan diam saja melihat Kinanti yang melampiaskan amarahnya ke Vika. Kinan. Bagaimana kau bisa menemukanku? Tanya Vika dengan gugup ditambah tasnya berserakan. Kenapa, kau kecewa aku menemukanmu sebelum kau berhasil mengorek semua tabunganku? Apa uang asuransi papaku tidak cukup membiayai hidupmu? Kenapa kau berani datang mengambil tabungan yang aku kumpulkan bersusah payah selama ini? Marah Kinanti menggebu-gebu. Kinan, aku butuh uang dan mama tidak punya uang lagi untuk memberiku uang, katanya aku harus meminta padamu, jawab Vika beralasan. Kau harus ingat Kinan, kau dan mamamu itu sudah membunuh omku, kalau bukan karena menafkahi kalian pasti omku masih hidup dan masih bisa memberiku uang, kata Vika dengan marah. Kinanti tertawa hambar, ternyata semua itu kurang ya. Sinis Kinanti. 100 juta yang pernah diberikan mamaku berikan padaku. Vika masih berani menantang Kinanti walau mukanya terluka akibat tamparan Kinanti tapi muka tebalnya itu harus dipasang demi uang. Kinanti menamparkan Vika sekali lagi hingga Vika terjatuh bersamaan dengan kursinya tapi Kinanti tidak berniat melepaskan talinya. Dasar tidak tahu diri, semua uang itu seharusnya menjadi milik kami tapi mamamu yang tamak itu mengambilnya. Keluarga Maldev memberi uang sebanyak itu apa kau pikir untuk mamamu? Itu karena belas kasihan Tuan An yang tahu kalau papa punya istri dan anak yang masih kecil butuh biaya besar, karena rasa bersalah mamaku kalian tetap aman selama ini. Tuan An membayar asuransi 7 kali lipat dari bayaran normal, sekarang kau katakan sejak kapan biaya asuransi sampai 2 miliar. Semua sudah diambil oleh mamamu lalu sekarang kau datang dengan tidak tahu malunya meminta sisa uangnya. Seharusnya aku yang minta uang itu semuanya, teriak Kinanti sampai terbatuk-batuk. Papamu itu omku, teriak Vika tidak terima. Ommu itu papaku yang tugasnya mencari nafkah untuk kami sebagai keluarga kecilnya dan kau masih punya papa kan? Minta sama papa teriak Kinanti dengan berang. Vika memejamkan matanya dengan tangan terkepal, memang benar seharusnya laki-laki yang menafkahi keluarga kecilnya. Kinanti menarik nafas dalam-dalam lalu Kinanti melepaskan tali yang mengikat Vika. Vika berdiri memandang Kinan mencoba dengan berani. Kalau omku masih hidup pasti dia akan lebih mengutamakanku, kata Vika dengan nada sombong walaupun bibirnya penuh darah. Kinanti yang geram dengan wajah tak tahu malu Vika pun menjambak rambut Vika yang menjerit seketika. Lepas, teriak Vika, mana ada ayah yang mengabaikan anaknya, kau lihat saja papamu apa dia mau membantu anak orang Dia bahkan berpaling waktu mamamu mengambil uang yang seharusnya menjadi milik mamaku.
kalau papaku masih hidup sudah jelas dia akan melakukan hal yang sama. Vika berusaha menggapai rambut Kinanti, uangmu sangat banyak. Apa salahnya kau memberiku uang 100 juta? Aku akan pergi tanpa membuat ulah. Kau mau membuat ulah atau tidak, aku tidak akan memberikan uang sepeser pun padamu. Kalau kau butuh uang minta sama papamu, kata Kinanti dengan nada penuh ancaman lalu berbalik badan. Vika menarik kaki Kinanti dan memohon Kinanti untuk membantunya tapi Kinanti yang sudah kenyang makan drama keluarga Vika pun tidak akan mau menuruti permintaan Vika. Kinanti melangkah pergi mendekati Kenan yang bersidakap dada saja tengah memperhatikannya bermain-main dengan buruannya Kenan. Ayo Ken, ajak Kinanti memegang lengan Kenan dan pergi dari gedung itu. Vika menjerit memanggil Kinanti dan mengancam akan membuat kekacauan jika Kinanti tidak menuruti permintaannya. Vika juga bilang akan menemui Elsie dan meminta bantuan pada Elsie padahal Vika tahu kalau Kinanti lah yang memegang banyak uang. Vika diam-diam mengikuti akun sosmed Kinanti yang seorang bodyguard pilihan Black Malf yang gajinya mencapai puluhan juta belum lagi berbagai bonus dan tunjangan lainnya, apalagi jika sudah dikontrak sampai ke luar negeri yang masing-masing bonusnya bisa mencapai sebesar gaji. Kenan melirik Kinanti yang membuang muka sejak awal masuk mobil. Kenapa? Tanya Kenan seakan tahu ketidaknyamanan Kinanti. Kinanti menarik nafas dalam-dalam. Ken, aku malu kamu sudah melihat semua masalahku. Kenan diam saja lalu Kinanti memutar kepalanya ke arah Kenan. Ken, panggil Kinanti. Aku tidak melihat apapun, jawab Kenan. Kinanti pun tersenyum lalu bersandar di bangku mobil Kenan sambil melihat ke Kenan. Katakan apa saja masalahmu Ken. Aku bisa menjaga rahasia dengan baik. Kenan melirik Kinan sekilas yang tersenyum manis seperti kata-katanya begitu tulus. Aku merasa kamu punya banyak rahasia Ken. Aku siap menunggu kapan kamu butuh teman curhat, terkadang diam saja tidak akan membuat hatimu tenang Ken, kata Kinanti dengan serius. Kenan tidak menjawab lalu tiba-tiba ia berkata, aku tidak butuh itu. Kinanti mengajak Kenan makan di restoran ternama dan mentraktir Kenan makan sepuasnya karena Kenanlah yang membuat uangnya kembali. Makan yang banyak Ken, pinta Kinanti dengan senyuman. Ken menatap datar saja Kinanti lalu Kinanti memesankan makanan yang selalu diantar oleh mamanya Kenan untuk Kenan, setelah memesan. Kenapa dengan wajahku Ken? Apa ada sesuatu? Tanya Kinanti seperti gadis polos yang tidak tahu apa-apa saja. Bukankah kau harus menabung? Tanya Kenan dengan datar. Sesekali aku bolehkan memakai uangku, jawab Kinanti dengan memelas. CKK, siapa yang melarangmu? Decak Kenan. Kinanti tersenyum manis. Ken, kamu tidak tahu kalau perbuatanmu tadi benar-benar membuat aku terharu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau aku tidak menemukan buku tabunganku. Kenan diam saja sambil memainkan ponselnya. Kinanti tidak marah malah senyumnya kian melebar karena cueknya Kenan itu sudah biasa tapi pertolongan Kenanlah yang luar biasa. Kinanti membuka tasnya dan melihat isi buku tabungannya yang masih sama. Kinanti memeluk buku tabungannya sesekali bersyukur uangnya sudah kembali. Ken, sudah aku bilang aku saja yang bayar. Kinanti berusaha mengambil kartu ATM Kenan yang mau membayar semua belanjaannya. Kenan bukannya mendengarkan perkataan Kinanti malah menarik lengan Kinanti sehingga masuk ke pelukannya. Bukan maksud Kenan mencari kesempatan tapi Kenan tidak mau makanannya dibayarin oleh Kinanti yang sudah bersusah payah mengumpulkan uang. Ken, Kinanti mendongak berusaha untuk tetap sadar. Wangi tubuh Kenan benar-benar mengusik hati Kinanti yang ingin sekali memeluk Kenan lama-lama. Tidak usah bawel, kata Kenan memegang kepala Kinanti untuk melihat arah lain. Cepat gesek, titah Kenan ke pekerja restoran. Kinanti terus mendumel tapi diam-diam nyaman di pelukan Kenan. Benar-benar gentle, bahkan dia tidak mau dibayarin oleh perempuan, batin Kinanti. Diamlah, kata Kenan dengan malas mendengar celotehan Kinanti.